Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Pagi, Pak. semoga kita selalu dalam Pagi, keadaan Pak. sehat ya. Amin. Iya. Dan tidak Amin. lupa kita harus menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan ya untuk terhindar dari segala penyakit atau segala hal yang tidak Iya, diinginkan. Pak. Baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran ini, Amin. Silakan berdoa terlebih dahulu dan yang akan dipimpin nanti oleh Ananda Abdul Khalid. Silakan Abdul Khalid dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Khalid telah memimpin doanya. Nah, untuk presensi kehadiran, silakan kalian buka link Google Form-nya yang saya kirimkan melalui WA. Baik, sebelum kita membahas materi untuk hari ini, Bapak akan mengingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya, ya, yang mana pada pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang rangka sepeda motor. Silakan, mungkin ada yang masih mengingat, Neng Septi. Fungsi dari rangka sepeda motor adalah untuk menyumbang handling dan kenyamanan berkendara. Ya, baik. Terima kasih jawaban yang sangat baik. Dari materi yang sudah disampaikan pada minggu kemarin, itu masih dapat diingat dan dipelajari ya. Dan untuk materi yang akan dibahas pada pertemuan ini, yaitu tentang cara kerja dan komponen sistem rem hidrolik ya. Namun sebelum ke materi, anak-anakku sekalian harus dapat mengetahui tujuan daripada pembelajaran ini ya. Nah, yang pertama, tujuannya itu dapat mengidentifikasi komponen rem hidrolik. Yang kedua, dapat mengidentifikasi cara kerja rem hidrolik. Itu adalah tujuan daripada proses pembelajaran kita pada hari ini yang harus tercapai. Akan tetapi kita sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memberikan pretest ya. Silahkan diisi. Yang linknya saya sudah bagikan di grup WA. Ya. Itu saya tunggu waktunya 15 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Coba. Sebelum saya menampilkan materi yang akan dibahas, di antara kalian ada beberapa siswa di antaranya yang sudah mengetahui apa itu sistem rem hidrolik. Kira-kira menurut Aisyah, silakan. Sistem rem hidrolik bekerja berdasarkan hukum Pascal, di mana material berupa fluida dijadikan alat untuk merusakkan gaya pengereman dari pedal rem. Iya, baik. Terima kasih. Sangat bagus sekali pendapatnya ini. Sistem rem hidrolik ini adalah sebuah sistem pada sepeda motor yang digunakan untuk mengurangi laju kendaraan sampai dengan pemberhentian. Nah, kemudian mari kita simak baik-baik. Bapak akan menampilkan materi rem cakram atau disc brake, di mana dari mulai pedal atau handle ditekan sampai dengan proses pengeremannya. Perhatikan baik-baik. Nah, cara kerja rem hidrolik secara sederhana, pada saat handle atau tuas ditekan, master silinder mengubah gaya yang digunakan menjadi tekanan fluida ya. Saat penekanan berlangsung, piston dalam master silinder mendorong pegas dan bergerak menekan fluida. Rem cakram atau rem hidrolik adalah alat yang bekerja dengan cara menjepit cakram atau piringan yang terpasang bersama roda untuk menghambat atau menghentikan laju kendaraan. Rem hidrolik bekerja berdasarkan hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan kepada suatu cairan di ruangan tertutup diteruskan ke segala arah dengan nilai yang sama besar. Pada prakteknya, jika kita memberikan gaya pada permukaan cairan tertentu,
gaya itu akan diteruskan dengan nilai yang sama, meskipun luas penampang dan besar tekanannya berbeda. Komponen-komponen utama rem cakram adalah pedal, piston pada master rem, per. Tadi tentang fungsi dan cara kerja rem hidrolik. Nah, setelah kalian perhatikan videonya, mungkin ada beberapa pemahaman yang dapat kalian simpulkan. Silakan didiskusikan. Cara kerjanya adalah kampas rem akan menjepit piringan sampai piringan berhenti berputar. Iya, baik sekali pendapatnya. Silakan, pendapat yang lainnya masih ada? Prinsipnya bahwa sistem rem bekerja sebagai sistem keselamatan aktif yang akan memperlambat laju kendaraan. Dalam proses kerjanya, sistem rem dikendalikan oleh pengguna melalui pedal atau tuas rem. Iya, baik. Ya, terima kasih atas pendapat dan komentar-komentarnya. Nah, baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Silakan disimak baik-baik. Saya akan menampilkan video tentang komponen-komponen rem cakram penggerak hidrolik. Hai semua, kembali lagi ke Auto Expose. Hari ini kita akan belajar tentang komponen rem cakram. Sekilas tentang rem cakram. Rem cakram adalah mekanisme pengereman yang menggunakan komponen berbentuk piringan sebagai media gesekan. Cara kerjanya, dua buah kampas rem akan menjepit piringan sampai piringan berhenti berputar. Nah, ini sangat mudah bukan? Lalu apa saja komponen yang ada di dalam rem cakram? Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, perlu digarisbawahi bahwa tipe rem yang kami jelaskan di sini adalah tipe floating. Tipe rem ini merupakan tipe paling standar dan digunakan pada hampir semua kendaraan ringan. Apa saja komponennya? 1. Piringan rem. Yang pertama adalah piringan rem adalah komponen pada sistem rem cakram yang digunakan sebagai media yang digesek. Piringan rem terbuat dari besi solid dengan rongga udara pada sisi luarnya. Dari video yang saya tayangkan tentang komponen dan fungsinya, mari kita diskusikan kembali apa yang dapat kalian cermati dari video tersebut. Silakan, Abdul Khalid. Nama komponen rem hidrolik: pertama, pedal rem atau tuas rem; kedua, master silinder; tiga, reservoir tank; keempat, pipa hidrolik. Iya, baik. Terima kasih Abdul Khalid. Bagus sekali. Dari apa yang sudah saya sampaikan, mulai dari fungsi, cara kerja, komponen, dan juga fungsi komponen pada sistem rem hidrolik ini, silakan coba menurut Meng Septi, apa yang dapat disimpulkan dari materi itu? Rem cakram adalah mekanisme pengereman yang menggunakan komponen berbentuk piringan yang sebagai media gesekan. Cara kerjanya adalah kampas rem akan menjepit piringan sampai piringan berhenti berputar. Dari sistem rem ini, pertama adalah fungsinya itu untuk mengurangi laju kendaraan sampai dengan pemberhentian. Saya akan memberikan tugas LKPD yang akan saya kirimkan melalui grup WhatsApp. Kemudian silakan nanti diisi soal post testnya yang ada pada Google Form, dan nanti akan saya kirim link Google Form-nya melalui WA. Terima kasih kepada semua siswa yang sudah dapat mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Aang Afandi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Aang Afandi. Sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.